hari ini? Baik, sehat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah beneran sudah. HP-nya kok belum dimasukkan? Ayo. Oke, sebelum dimulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Ya. Oke, saya masih semangat ya. Tadi kan habis istirahat. Iya, berarti makanannya masih ada di perut kan? Ya. Oke, saya mau ngetes suaranya. Siapa kita? Saya. Oke. Akutan aja. Enggak ada yang lain. CEO, ada lagi? Direktur, ada lagi? Saya apa, Jeng? Saya bos muda katanya. Oke. Banyak cita-citanya ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang mekanisme debit kredit. Masih ingat? Masih ingat lagunya? Masih ingat teknik 5 jarinya? Oke, kalau masih saya mau ngetes. Oke. Siap-siap, jarinya diangkat semuanya. Kita bernyanyi. Ya. Oke, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Bertambah sebelah debit, harta berkurang sebelah kredit. Beban bertambah sebelah debit, beban berkurang sebelah kredit. Utang, modal dan pendapatan bertambah berkurang. Utang, modal dan pendapatan bertambah berkurang. Oke, hari ini Bayu akan memasuki materi jurnal umum karena sampai kemarin sudah belajar tentang mekanisme debit kredit, kemudian sudah menganalisis akun. Berarti sekarang kita belajar tentang jurnal umum. Oke, sudah siap ya? Oke. Ada yang tahu nggak apa itu jurnal umum? Pokoknya umum, Bu. Kayak jurnal-jurnal biasa nih ya. Apa sih jurnal umum itu? Apa yuk? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Apa Asfiani? Jurnal standar yang dibuat secara umum. Oke, boleh. Ada lagi? Ada yang tahu? Iya apa? Ternyata teman-temannya sudah ada yang membaca ya sebelumnya ya. Oke, bagus. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum adalah satu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Apa itu? Sistematis dan kronologis? Iya, secara berurutan sesuai dengan kronologinya, sesuai dengan tanggal kejadiannya. Nah, jadi semua transaksi yang sudah sampean dapatkan itu disusun sesuai dengan tanggal kejadiannya. Kemudian ini kegunaan dari jurnal umum ya, untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah antara debit dan jumlahnya kredit. Intinya harus balance antara debit dan kredit. Kemudian ini adalah fungsi jurnalnya. Yang pertama sebagai fungsi mencatat. Apa itu fungsi mencatat? Merupakan tempat mencatat setiap terjadinya transaksi keuangan baik yang bersifat internal maupun transaksi eksternal. Jadi sebagai tempat mencatat, tadi Bayu bilang bahwa dari buku bukti transaksi berupa cek, kwitansi,
Biliat giro, nota dan lain-lain sebagainya itu nanti dicatat dulu di jurnal umum. Kemudian yang kedua adalah fungsi historis. Jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya, sesuai dengan tanggal kejadiannya. Ya, itu mengapa fungsi jurnal adalah secara historis atau sejarah. Yang ketiga adalah fungsi informatif. Jurnal juga memberikan informasi tentang peristiwa yang sudah terjadi, transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Jadi misalnya gini, tanggal 5 emang terjadi transaksi apa? Oh ternyata setelah lihat jurnal umum, lihat jurnalnya, oh ternyata terjadi pembelian. Nah, berarti jurnal juga menjadi fungsi informatif. Kemudian yang keempat adalah fungsi analisis, di mana sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang akan dimasukkan ke dalam debit maupun ke dalam kolom kredit, mana yang mengalami bertambah, mana yang mengalami berkurang, atau mana yang mengalami bertambah. Nah, yang terakhir adalah sebagai fungsi instruksi, di mana jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke dalam buku besar. Jadi habis nanti kita mempelajari jurnal, kita lanjut ke materi selanjutnya yakni buku besar. Itu urutannya. Nah sekarang ini adalah bentuk jurnalnya. Kemarin kita masih menganalisis transaksi nggak pakai bentuk jurnal ya kan? Langsung sampean sampean jurnal apa pada apa gitu ya. Tapi karena kita sudah belajar tentang buku jurnal umum, maka ini adalah bentuknya seperti ini. Ada 7 kolom. Yang pertama ini adalah kolom tanggal, ada 2, 1 dan 2. Ini yang pertama, yang di kolom 1 ini adalah bulannya, bulan kejadiannya. Kemudian untuk nomor 2-nya ini adalah tanggalnya. Jadi tulisannya nanti di sini Februari atau Feb atau Jan atau Maret atau April, ini adalah tanggalnya. Kemudian nomor kolom ketiga yakni nomor buktinya. Di setiap bukti transaksi kalau ada nomornya silakan dimasukkan ke kolom nomor bukti. Ya. Bu, tapi saya pernah lihat di sumber lain nggak ada nomor buktinya. Enggak apa-apa. Sama saja. Ini adalah versi lengkapnya. Ya. Kemudian kolom keempat adalah nama akun atau keterangannya. Jadi analisis akunnya, akun apa yang terjadi pada bukti transaksi akun apa saja nanti dicatat di nama akun dan keterangannya. Yang kolom 5 adalah ref. Ref di jurnal umum ini adalah nomor akunnya. Nanti sampean kosongi saja ya kalau ada tugas atau ada mengerjakan LKPD nanti dikosongi dulu karena sampean belum nyampe di nomor akun. Kemudian debit dan kredit nanti saldonya di mana, di debit atau di kredit gitu ya. Oke, ini contohnya. Oke, kita coba ya. Pada bulan Juli tahun 2020, Tuan Hadi mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Samara Motor. Transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Juli tahun 2020 sebagai berikut. Tanggal 1, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai sebesar 8.500.000, perlengkapannya 3.250.000, peralatannya 6.250.000 dan sepeda motor sebesar 20.750.000 sebagai modal usaha. Ini tanggal 1. Tanggal 2 menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan sebesar 1.500.000. Dan yang tanggal 4, ini tanggal ya bukan nomor tanggal. Tanggal 4 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 400.000. Kita analisis jawabannya. Soal yang pertama,
Tidak kelihatan saya. Tuan Hadi menyetorkan uang tunai sebesar 8.500.000, perlengkapannya 3.250.000, peralatannya 6.250.000, dan sepeda motornya 20.750.000 dan untuk sebagai modal. Dari soal soal tanggal 1, apa yang muncul di situ, Nduk? Apa? Kas. Oke, ada kas. Apalagi yang keluar? Perlengkapan. Terus peralatan. Terus ada lagi? Kenapa? Sepeda motor. Sudah? Ini saja yang keluar ya. Oke, sekarang kita analisis mana yang di debit, mana yang di kredit. Kasnya di mana? Kenapa di debit? Karena bertambah. Oke, kemudian perlengkapannya debit. Kenapa di debit? Bertambah juga. Peralatannya debit. Kenapa? Bertambah. Modalnya kredit. Kenapa? Bertambah. Oke, sepeda motornya? Sepeda motornya debit. Kenapa? Karena bertambah. Oke, berarti yang dikredit cuma modal. Kita masukkan ke kolom nanti ya. Berarti bunyinya apa ini? Kas, perlengkapan, peralatan, sepeda motor, pada modal. Kasnya berapa? 8.500.000. Terus perlengkapannya 3.250.000, peralatannya 6.250.000, sepeda motornya 20.750.000. Sekarang saya tanya modalnya berapa? Ayo, iya semua ditambah berapa? Ayo. Berapa? Ayo dihitung dong. Berapa? Berapa? Kalian tahu? 38.750.000 gini. 250 apa 750? $150 ya. Ya benar, untuk gini. Benar ya. Oke, kita cek. Benar? Benar. Ya. Oke, selanjutnya soal nomor. Soal tanggal kedua. Menerima pendapatan jasa servis sepeda motor dari pelanggan. Ayo, akun apa yang keluar? Pendapatan jasa. Bertambah apa berkurang? Bertambah berkurang? Bertambah di mana kalau bertambah? Kemudian apa satunya? Kas. Oke, kasnya di mana? Kenapa? Bertambah. Oke, berarti bunyinya kas pada pendapatan. Berapa nominalnya? Benar tak? Oke, kita lihat, kita buktikan. Tara, betul tak? Betul. Sekarang soal nomor lagi. Soal tanggal keempat. Membeli perlengkapan secara tunai. Yuk.
Perlengkapan. Perlengkapannya ini bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambahnya di mana? Debit. Kemudian kas. Kasnya kenapa? Kenapa kok kredit? Berkurang. Berarti apa? Perlengkapan pada kas sejumlah 400.000 apa 400 juta? 400.000. Oke. Kita lihat. Betul belum dilihat? Iya betul ya. Terakhir. Nah, bentuk jurnal umum seperti ini. Nanti di akhirnya dikasih jumlah debit dan kreditnya. Balance tidak. Oke, paham? Paham ya? Bisa mengerjakan ya? Bisa. Sekarang mandiri. Tugasnya adalah berkelompok, diskusi kelompok seperti biasa. Oke, dengan LKPD. Berapa menit? Berapa? 20 ya? 20 ya? Oke, kelompoknya Farihatul Adawi ya? Oke. Kemudian kelompoknya Aswiani. Ini diambil dong. Ini kelompoknya Asni. Oke, terus kelompoknya Anastasia. Berarti ini kelompok 2. Oke, silakan dibuka LKPD pertemuan kedua. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit. Ya. Oke, silakan dikerjakan, semangat. Kenapa? Yang pertemuan kedua. Loh. Tuh. Iya, ini bacaannya. Yang tadi contohnya yang ini itu di situ. Ya. Oke, itu soalnya. Betul.
Sudah? Kurang 3 menit. Yuk. Ya kan katanya 20 menit kan? Tadi minta berapa menit? Hah? Tadi minta berapa menit? 20 kan? Iya. Tinggal 3 menit. Silakan maju kedua. Transaksi pertama dilakukan pada tanggal 2 Desember 2017, di mana pada tanggal tersebut Tika melakukan penyetoran modal awal ke dalam rekening bank atas nama salon Tika sebesar 50 juta. Transaksi bagian 2 dimulai pada tanggal 16, di mana pada pertengahan bulan Desember tersebut Tika mengeluarkan dana untuk membayar kewajiban kredit yang dilakukan pada tanggal 4. Tanggal 25 Tika melunasi hutang pada tanggal 4, kemudian tanggal 27 membeli peralatan secara kredit seharga 2 juta dan pada tanggal 28 menerima pembayaran transaksi tanggal 28 sejumlah 250. Hutang sebelah debit sebesar 2.250, kas sebelah kredit 2.250. Perlengkapan sebelah debit 2 juta, hutang sebelah kredit 2 juta, kas sebelah debit 250, piutang sebelah kredit 250. Transaksi terakhir dilakukan pada tanggal 30 Desember 2017, di mana Tika menerima 3 juta dari pelanggan atas layanan tata rias yang telah dipesan untuk dilakukan pada bulan depan. Kas sebelah debit 3 juta, pendapatan dibayar di muka, sebelah kredit 3 juta. Total semuanya 98 juta 350, sebelah debit dan sebelah kredit 98 juta 350. Kita membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk yang menjawab pertanyaan. Oke, Pak, untuk kelompok 2 sudah presentasi. Tadi berapa total debit dan kreditnya? 98 juta 350. Sama enggak? Sama balance ya. Oke. Membuka pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya kepada kelompok 2, silakan. Ada 2 pertanyaan. Oke, Mbak Indi. Oke, terima kasih. Silakan kelompok kami menjawab. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan kuis. Oke, kita ke kuis ya. Smartphone-nya disiapkan. Silakan masuk ke ini ya, ke alamat web ini. Masuk ke joinmyquiz.com sudah. Oke, sudah. Sembari kita menyelesaikan ini, kita tutup pelajaran hari ini ya. Gimana pelajaran hari ini? Senang nggak? Suka mana, pakai kuis apa Kahoot? Suka pakai Kahoot. Oke, berarti next time kita pakai Kahoot lagi ya. Yuk, dikumpulkan ke depan dulu. Sini. Oke, terima kasih. Buku paketnya taruh sini. Buku paketnya. LKPD-nya taruh sini. Oke, kelompok berapa yang belum ini? Kelompok. Oke, selesai pelajaran hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penomoran akun
Kemudian kita masukkan ke dalam buku besar ya. Jangan lupa belajar di rumah, minimal disepil dulu di rumah pelajarannya ya. Oke, tetap semangat. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum pulang, berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya. Pulangnya hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika ada salah kata ya. Oke, silakan pulang. Hati-hati.